mohon doanya Pak Ustaz, anak saya bisa jadi imam Masjidil Haram. Banyak orang Indonesia jadi imam Masjidil Haram, terlambat sholat waktu umroh. Sampai ke Masjidil Haram, sholatnya selesai. Nah, sudah jadi imam Masjidil Haram. Banyak orang Indonesia menjadi imam di Masjidil Haram gara-gara terlambat sembahyang. Dia mengajak bis dari Azizia, nah, sampai situ pokoknya Imam Sudes lah pulang, Imam Mu'aikli lah pulang, Imam Bandar Bali lah pulang, Imam Huzaibli lah pulang. Saya Imam Wa'ang aja. Ikola doa Ustaz Saman Fatah menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi ada anak lajang dari Bukit Tinggi merantaulah ke Makkah. Sampai di Makkah menghafal Quran, sampai di Makkah belajar hadis, belajar fikih, sampai akhirnya rupanya kalau ada tuah di badan pasir digenggam menjadi intan. Menikahlah dengan anak saudagar kaya keturunan Kurdi, namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi ini dekat dengan penguasa Makkah waktu itu. Maka waktu itu belum King Saud, belum Saudi Arabia. Malik Abdul Aziz belum mencaplok Makkah Madinah lagi. Waktu itu namanya masih Hijaz, otonomi khusus, dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif Hussein imam. Makmumnya Syekh Soleh Al-Kurdi. Soleh Al-Kurdi membawa menantunya yang orang Bukit Tinggi tadi. Ditakdirkan Allah, Syarif Hussein salah baca ayat. Silap dia salah baca ayat. Diluruskan oleh anak muda dari Bukit Tinggi. Diluruskannya ayat, selesai salah, terkagum dia. Siapa orang? Ini orang kalau pilihnya masalah kan. Mas muka gitu, siapa nama? Disamping jalan nama Bukit Tinggi. Nama Allah Ahmad Khatib. Itulah dia Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Itulah orang Indonesia yang menjadi imam Masjidil Haram sekaligus mufti mazhab Syafi'i. Ini punya murid dari Jombang. Muridnya dari Jombang itulah dia Syekh Muhammad Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Satu lagi muridnya dari Medan, namanya Syekh Hasan Mahsub. Itulah murid-muridnya yang mendirikan Al-Jamiatul Wasiyah. Satu lagi muridnya dari Bukit Tinggi. Itulah dia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Candong, Inyak Candong, Inyak Jaho, Syekh Abbas Padang Laweh. Ini para ulama yang imam masjid ini, karena tadi judulnya adalah Imam Masjidil Haram. Artinya apa? Apakah orang Nusantara bisa jadi imam Masjidil Haram? Bisa, sudah pernah terbukti. Meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal tahun 1916. Sedangkan revolusi King Saud, Saudi Arabia berdiri tahun 1924. Jadi kalau ada orang yang meragukan, mana mungkin bisa di Masjidil Haram menjadi imam? Masjidil Haram kan dipegang oleh King Saud. King Saud itu baru berdiri 1924. Syekh Ahmad Khatib dari imam meninggal 1916. Bodoh. Selamat nih kalau ngomong kenapa kasar? Bukan kasar, dia lebih ngajak kasar duluan. Masa dibilangnya tak betul Syekh Ahmad Khatib Minangkabau jadi imam Masjidil Haram? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi mengajar di Masjidil Haram, dan dia ada satu tiang khusus. Zaman dulu kalau mengaji sama Syekh ini tiang iko, mengaji sama Syekh ini tiang iko. Di tiang dialah yang paling ramai majelisnya. Di mana bisa saya baca biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ini? Judul kitabnya A'lam Makkiyin. Download di internet. Tulis A'lam Makkiyin. Tokoh-tokoh Makkah dari sejak zaman dulu sampai sekarang. A'lam Makkiyin. Download PDF. Sebentar ya. Tulis Alif, Ain, Lam, Mim, Nun. Yang tak bisa tulis Arab, handphonenya berarti belum masuk Islam. A'lam Makkiyin. Ini judul kitabnya.
A'lam Makin, udah PDF download. A'lam Makin minal qarni tasik ilal qarni rabi' asyar hijri, download gratis. Nanti buka di situ dalam biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nama penulisnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Muallimi, orang Arab, pakai bahasa Arab. A'lam Makin, panjang biografi beliau, nasabnya, anak-anaknya, keturunannya, belajarnya, hafalannya. Majelis yang paling ramai di Masjidil Haram adalah Majelis Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Suatu ketika kita kan kalau ramai majelis ini ada perasaan kita majelis ini hebat. Suatu ketika bermimpilah Syekh Ahmad Khatib berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya, majelis di Masjidil Haram ini majelis mana yang paling hebat? Kata Nabi, majelis yang paling hebat ada di tiang anu. Coba cari. Hebatnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dicarinya tiang itu. Dicarinya tiang itu, dicarinya seorang syekh, muridnya dia. Terkejut Syekh Ahmad Khatib. Kenapa murid yang satu ni kata Nabi majelisnya lebih mulia? Ditanya dia tuan syekh. Anta syekh, engkau mengajar di sini? Iya. Murid-murid cuma satu ya. Malam tadi yang mau bermimpi bersuara Nabi. Kata Nabi, yang paling mulia majelis ini. Apa yang kau ajarkan? Kata saya ini, saya mengajarkan anak ini menghafal Quran. Setelah anak ini khatam, baru saya terima murid baik. Itu menunjukkan majelis khatam Quran lebih mulia. Jadi kalau ada adik-adik yang fokus mengajar khatam Quran, jangan sangka majelis yang ramai itu lebih mulia. Majelis Ustaz Abdul Somad, majelis Instagram 7,8 juta, majelis YouTube sekarang ditonton 300 juta. Belum tentu, saya ngasih tahu tuh bagi yang belum subscribe supaya segera. Belum tentu lebih mulia dalam pandangan Allah. Khairukum, orang yang paling mulia, man ta'allamal Quran, orang yang mengajarkan Quran, wa 'allamahu, belajar Quran dan mengajarkan Al-Qur'an. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Tidak mustahil orang Nusantara bisa menjadi imam Masjidil Haram. Pak Ustadz, apa iya kalau wanita tak boleh berzikir dengan mengeluarkan suara yang keras? Perempuan tidak boleh bersuara kuat. La takhda'na bil qaul. Janganlah bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. La takhda'na bil qaul. Tak boleh perempuan bersuara kuat, mendayu-dayu, mendesah-desah. Yatma'allazi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara perempuan itu mendayu-dayu, maka dia menjadi gatal. Itu bunyi ayatnya. Jangan bersuara perempuan. La takhda'na bil qaul. Sekarang ada ibu-ibu di Bagan Benio mengayun anak orang baru lahir. Udah itu di Bagan Benio kalau anak baru lahir ada acara membaca marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya yang membaca itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Marhaba. Tiba-tiba ada orang yang di luar tu. Bu, tolong suaranya. Saya bernafsu dengar suara ibu kata. Kalau ada jantan di Bagan Benio kau bernafsu mendengar suara ibu baca marhaban, tolong Pak Kadus ikik dia kami bawa balik. Kami tenggelamkan di tengah danau. Ada ibu-ibu membaca barzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Tiba-tiba ada satu laki-laki,
mohon maaf Bu, saya bernafsu dengar suara ibu gitu. Yang tak boleh itu bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Maka kalau ada orang menelpon salah masuk ke telepon ibu, jawab dengan apa adanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Bagan Benio. Jadi jangan awak jawab di mana? Bagan Benio. Nah, itulah membuatnya bernafsu tu. Kalau ada ibu-ibu mengucapkan nama Allah, Subhanallah walhamdulillah, mana ada orang bernafsu mendonga zikir? Ada orang bernafsu mendonga zikir. Kalau ada orang bernafsu mendonga zikir tu hantu, setan. Katanya dosa istri ditanggung suami. Siapa pula bilang begitu? Tapi sudah dikasih tahu jangan buka aurat, jangan. Dosa anak ditanggung orang tua. Ini ceritanya panjang. Kullukum ra'in, setiap kepala rumah tangga, mas'ulun ar-ra'iyati. Dia bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Itulah dalil suami menanggung dosa istri dan dosa anak. Kalau dia tak mengajar istrinya menutup aurat, tak mengajar istrinya sembahyang, tak mengajar mengaji, dia menanggung dosanya. Sudah diajarnya istrinya sembahyang, sudah diajarkan mengaji, dibawakan ustaz, dibawa ke masjid, bininya tak patuh juga, dosa tanggung masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Anak sudah dimasukkan ke pondok, dikasih makan halal, cakap tak berhenti tunjuk ajar. Kau jangan bergaul dengan orang tak baik, jangan sampai tak sembahyang, kau nanti sekolah jauh, jangan pacaran, hati-hati. Maka dosa tanggung masing-masing. Tak ada dosa transfer, tak ada dosa jariah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ayat lain, wa allil insani illa ma sa'a. Orang menanggung dosanya sendiri. Kepala rumah tangga menanggung dosa anak istri karena tidak memberikan pendidikan sebagai kewajiban. Kalau sudah diberikan, maka tanggung masing-masing. Jelas? Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas, handphone dia tak betul. Jika kita mengetahui hal yang benar dan terjadi perbedaan pendapat dengan orang lain, mana yang lebih utama? Menyampaikan kebenaran atau menghindari perdebatan? Manhajuna manhajul bayan. Manhaj kami, kata guru-guru kami di Al-Azhar, manhajul bayan. Kita mesti menjelaskan mazhab kita. Saya tulis buku 37 masalah populer untuk menjelaskan mazhab saya. Bahwa talqin itu ini dalilnya, bahwa tahlil itu ini dalilnya, bahwa tarekat itu ini dalilnya, bahwa sayyidina itu ini dalilnya, bahwa usolli itu ini dalilnya. Tapi saya tidak ingin mengajak saudara saya untuk ikut mazhab saya. Saya hanya ingin dia menghormati, jangan sampai membenci, padahal ini masalah khilafiyah. Jadi kalau kita ditanya orang apa dalilnya, kita mesti sebutkan dalil, jangan diam. Kalau tadi buat ini apa dalilnya? Ya kita berlapang dada aja. Mana bisa berlapang dada, dia tak tahu. Kita sebutkan, ini dalilnya begini, ini dalilnya begini. Supaya apa? Maka saya tulis khilafiyah itu bukan untuk mengajak orang untuk ikut saya. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal bersama-sama. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Saya ojol Grab. Sementara Grab sekarang isunya istri yang punya Grab membela Israel. Saya membaca notif di aplikasi driver saya Grab bantu dana 3,5 miliar. Seandainya Grab ini pro Israel, bagaimana saya Pak Ustadz? Keluarkah? Sementara ini pekerjaan pokok saya. Kalau ada dua pilihan, ada pekerjaan yang tidak pro Israel, ada yang pro Israel, maka pindahlah. Al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari yang bermasalah lebih baik. Ini ada keraguan sedikit. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tak
ragukan. Tak ada alternatif Pak Ustaz. Inilah satu-satunya. Dan kalau saya tinggalkan ini, bini saya mati, anak saya mati, tak bisa sekolah, tak bisa, maka berlaku hukum darurat sampai waktu tertentu. Sampai pekerjaan dapat, barulah. Jadi bukan saya langsung. Begitu juga dengan yang di bank konvensional, begitu juga dengan yang kerja rumah makan yang franchise Benyamin Netanyahu. Bukan saya suruh langsung keluar, karena saya tidak bisa menampung kalian. Saya tak punya perusahaan. Maka berlaku hukum akhaffud dararain, memilih mudarat teringan di antara dua mudarat. Kalau keluar mati. Antara mati dengan makan babi, pilih mati atau makan babi? Yang kuat. Babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah bas. Berapa persen badan amil zakat dapat bagian dalam penerimaan zakat fitrah? Dan bagaimana tata cara yang sebenarnya dalam syariat Islam? Apakah boleh badan amil zakat itu merangkap semuanya? Innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat itu zakat fitrah, zakat mal, zakat perniagaan, lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin. Apa beda fakir sama miskin? Fakir tidak ada pemasukan sama sekali. Janda tua umur 80 tahun, anak mati, suami mati, hidup sebatang kara, fakir. Masih muda, masih bisa ambil upah cuci, masih bisa ambil upah menggosok, ada pemasukan tapi tak cukup kebutuhan, miskin. Itu beda fakir sama miskin. Yang dapat zakat kok lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqab, budak yang mau merdeka, wal gharimin, orang dililit hutang, wa fi sabilillah, perang jihad fi sabilillah, wa ibnis sabil, orang yang putih belanja dalam musafir, putus perbelanjaan, maka dia dapat 8. Bas masuk ke mana? Bas badan amil zakat masuknya ke amil. Jadi kalau perolehan zakat di situ 8 juta, maka 1/8, bas 1/8. Jadi teknis pembagiannya, kalau lembaganya besar macam Basnas, itu bisa 8 asnaf. Ini pun tak ada semua sekarang. Ada beberapa asnaf yang tak ada lagi. Contoh riqab, budak tak ada lagi. Ada budak buya, itu budak-budak Bengkalis, budak-budak Melayu. Yang dimaksud budak mau merdeka, tak ada lagi budak. Jadi beberapa asnaf tak ada. Secara umum asnaf yang ada ni 4 aja sekarang. Fakir, miskin, amil, fisabilillah. Fakir, miskin, amil, fisabilillah. Jadi kalau kampung kecil macam Bagan Benio, pembagian zakat fitrah maka dibagi kepada 4 saja. Cari fakir, kemudian miskin, amil, fisabilillah. Cukup. Itu asnaf. Jadi berapa dapat beras? 1 ton. Tak bisa bagi 4. 1 ton 250 kilo untuk fakir miskin. Fakir miskin 1 orang. 250 kilo. 2,5 kilo seorang. Sementara amil cuma 2 orang. 1 amil dapat 125 kilo. Konyang amil. Tak bisa main begitu. Kalau begitu kita bagi per kepala. Dibagi per kepala. Orang fakir miskin, 1 fakir 50 kilo. 50 kilo, 50 kilo. Lakinya, bininya, anaknya 7. Konyang fakir. Amil tunggang langgang. Inyo yang memikulnya, menghitungnya, membagi, cuma dapat 50 kilo. Inyo ke 20. Jadi pembagian yang adil kalau kecil, level di kampung, di musola, maka tidak per kepala, tidak per asnaf.
tapi dimusyawarahkan. Iko di rumah kau ada suami, ada istri, ada anak 5. Kira-kira cocoknya berapa? Iko ada laki, ada suami, tua cuma berdua. Cocoknya berapa? Ambil kok. Tidak per asnaf, tidak per kepala, tapi dimusyawarahkan. Tapi kalau lembaganya besar, badan amil zakat provinsi, badan amal zakat kabupaten, itu bisa pakai per asnaf, itu pun persen, dibagi persen. Karena badan amilnya banyak, ada tukang hitung, ada tukang survei, ada tukang distributor, distribusi bagi, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang pembagian untuk level besar dan level kecil. Ini penting bagi Basnas. Istri saya bulan puasa yang lalu tak berpuasa karena menyusukan anak. Apakah wajib bayar fidyah sebanyak puasa yang ditinggalkan atau hanya mengganti puasa atau dua-duanya? Baca lengkap di 30 tanya jawab puasa. Download. Pinjam balik spidol tadi. Boleh pinjam 2 kali kan? Memakai. Baca 30 tanya jawab puasa. Kalau tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Dah. Kalau tidak puasa karena anaknya, maka qadha dan fidyah. Nah, bisa diingat, terima kasih tulis. Kalau tak ditulis tak ingat. Kalau dia tak puasa karena dirinya, aku tak puasa bang. Kenapa kau tak puasa? Lemas sekali aku. Kau lemas karena tak puasa. Sikit kali duit belanja bang kasih. Atau tidak? Dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Aku tak bisa puasa bang. Kenapa kau tak bisa puasa? Kata dokter spesialis anak tadi, janin kita ini lemah. Maka kalau aku tak puasa, mati dia. Nah, maka qadha plus mazhab Syafi'i. Kalau nanti ada ustadz yang berceramah, qadha saja, mazhab lain. Fidyah saja, mazhab lain. Bukan mazhab Syafi'i. Tengok detil lengkapnya. Saya condong ke mazhab Syafi'i. Istri saya tak puasa karena dirinya, anak sehat, suami itu sehat. Alhamdulillah, kita doakan anak-anak kita sehat semua. Maka saya tanya, kau tak puasa kenapa? Karena diriku. Qadha saja, tidak bayar fidyah. Puasa yang tinggal. Laki-laki perlu tahu ini, karena istri kalian perempuan. Nolak bini kalian laki-laki. Ada juga pemahaman kalau kita sedang puasa lalu bertamu disuguhkan makanan boleh mencicipinya. Faman sya'a falyuftir. Siapa yang mau silakan buka. Faman sya'a falyasum. Siapa yang mau silakan makan. Kalau ustadz lah yang mengalami, bertamu ke rumah orang, ustadz sedang puasa, ada makanan. Ustadz buka atau puasa? Kau tengok lauknya dulu. Kok cuma ayam goreng, tergolek-golek. Tapi kalau gulai tapah, sama asam pole tapah sama sambal belacan. Oh, eman-eman. Bukalah kita. Kita ini mesti selalu makan gulai tapah supaya tapah menghadapi hidup. Itu wawancara dengan Ustaz Tatang kemarin. Udah kalian tonton di Instagram. Terus melanjutkan puasa itu. Apakah ada dasarnya Pak Ustaz? Dasarnya hadis Nabi. Faman sya'a falyasum. Siapa yang mau teruskan puasa. Waman sya'a falyuftir. Siapa yang mau silakan berbuka. Apa boleh khidbah dan nikah itu jaraknya 2 tahun? Tahu khidbah ya?
melamar. Kita lamar perempuan tapi nikahnya 2 tahun ke depan. Boleh nggak Ustaz? Ada jarak begitu Ustaz? Atau sudah khidbah langsung nikah Ustaz? Bedakan antara yang wajib, yang sunat. Adapun proses ta'aruf, lalu kemudian khitbah, itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah cukup rukun syaratnya, ada mempelai laki-laki, ada wali mempelai perempuan, ada mahar, ada 2 saksi, ada wali, ada ijab qabul, nikah. Kalau terlalu lama, nanti laki-laki itu berubah pikiran. Kalau tak laki-laki itu berubah pikiran, perempuan itu berubah pikiran. Apalagi sekarang medsos, IG, beritanya macam-macam, berbolak-balik hatinya. Jadi tak usah, kalau sudah fa'idha azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal ala Allah. Tawakal kepada Allah. 2 tahun itu terlalu lama. Kalau perlu 2 jam aja. Khidbah pagi, akad sore. Berapa banyak orang pacaran sampai lama-lama. Orang yang pacaran lama-lama, khidbah lama-lama, dibawa pula jalan ke sana kemari. Sama macam iklan makanan. Jadi asal cukup rukun syarat, udah nikahlah. Tapi jangan kalian datang sendiri. Ajak Ustaz Al-Nob, ajak Ustaz Hanafi. Yang kalian ajak saya. Nanti saya pula diterimanya. Intinya khidbah, ta'aruf, khidbah hanya proses saja. Tidak ada kait mengait. Sama macam iqamat sama azan dalam sholat. Kalau ada orang langsung sholat, sholatnya sah atau tak sah? Sah. Azan sama iqamat bukan rukun, bukan syarat. Sunnat. Gitu juga dengan ta'aruf, dengan khitbah. Makanya ada namanya wali mujbir. Wali mujbir artinya wali yang bisa memaksa. Saya punya anak perempuan, misalkan. Lalu pulang saya ke rumah, saya bilang sama anak perempuan saya, kau sudah kunikahkan tadi dengan ada remaja masjid yang aktif di TWU itu, orangnya ganteng, orangnya soleh, orangnya baik. Nikahnya sah. Sampai begitu hebatnya wali mujbir. Wali mujbir itu ayah dengan kakek. Kalau meninggal ayah, tinggal kakek, datuk, bisa juga dia wali mujbir, menikahkan. Sampai begitu hebatnya dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.